Itu artinya nanti kalau ada dana kalian di OVO, nah otomatis setiap bulannya itu akan langsung dipotong sama Indodax ini dan dimasukkan ke aset Bitcoin Indodax ini. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan recurring investment ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Indodax secara full ya. Jadi nanti pada video kali ini kita akan coba satu-satu menu yang ada di aplikasi Indodax ya. Kemudian kita akan jelaskan apa kegunaannya ya. Nah, jadi saat ini saya udah ada di aplikasi Indodax-nya ya teman-teman. Dan sebelum kita membahas semua fitur yang ada di aplikasi Indodax ini, di sini saya mau kasih info terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian paling kiri atas ini ya, itu kan ada tulisan Pro. Nah, jadi di aplikasi Indodax ini teman-teman sebenarnya juga bisa men-setting bagian ini ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini masih pemula ya, katakanlah kalian juga bisa mengubah yang di bagian Pro ini itu menjadi Lite. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja bagian Pro ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi versi Lite-nya seperti ini guys ya. Kalau untuk tampilan versi Lite-nya kalian bisa lihat sendiri di sini tampilannya itu lebih user friendly untuk teman-teman yang masih pemula ya. Dan kalau misalnya kita klik salah satu koin ya, misalnya kita klik Bitcoin nih. Kemudian kita coba akan beli Bitcoin ya. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi tampilannya itu nggak kayak tampilan pada umumnya ya. Kalau tampilan pada umumnya kan ada order booknya ya. Ada berapa orang yang sedang menjual, ada berapa orang yang sedang membeli ya. Kemudian kalau di tampilan profesional kita harus setting apakah kita market order ya, limit order dan sebagainya. Nah, kalau di tampilan Lite-nya itu akan seperti ini doang ya. Kita tinggal masukkan berapa yang ingin kita beli. Oke, paham ya guys ya? Jadi kalau untuk tampilan Lite ini memang dikhususkan untuk pemula banget ya, yang baru terjun di dunia kripto ini. Tapi pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang tampilan Pro-nya aja ya guys ya. Karena untuk tampilan Lite saya rasa cukup gampang untuk memahaminya. Nah, saat ini saya udah ada di tampilan Pro dari aplikasi Indodax-nya ya, dan seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada estimasi aset value saya ya sebesar Rp314.456 dan di bawahnya itu ada beberapa banner tentang Indodax ya. Jadi untuk promo-promo ini saya rasa nggak terlalu penting dulu kita bahas saat ini ya. Kita akan bahas fitur-fitur lainnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian bawahnya ya di sini itu ada beberapa menu. Ada menu deposit ya, menu earn, menu recurring, menu history, chat room, dan menu academy. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi kalau kita klik menu deposit ya, maka kita akan diarahkan ke halaman menu deposit IDR Indodax. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menu ini? Nah, sesuai dengan namanya ya, menu ini itu berfungsi untuk teman-teman yang mau deposit di aplikasi Indodax ini ya. Khususnya deposit menggunakan bank kalian ya, ataupun bank lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen beli Bitcoin ataupun pengen beli Ethereum di Indodax, tapi kalian belum punya saldo IDR-nya di Indodax ini. Nah, teman-teman bisa deposit IDR kalian ataupun Indonesia rupiah kalian itu menggunakan bank-bank ataupun virtual account yang disediakan Indodax di sini. Oke, paham ya guys ya. Jadi ini menu deposit kayak pada umumnya ya. Dan untuk video bagaimana cara deposit di aplikasi Indodax ini, videonya nanti juga akan saya bahas di channel YouTube saya ya. Jadi buat teman-teman yang bingung cara deposit di Indodax ya, pastikan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini. Nah, itu adalah menu yang pertama. Yang kedua adalah menu earn. Kita klik ya. Nah, menu earn ini itu sama kayak menu earn yang ada di aplikasi-aplikasi kripto lainnya ya. Inti dari earn ini adalah kita men-staking sebuah aset ya dengan jangka waktu tertentu, dan setelah kita udah men-stakingkan ya, misalnya dalam 1 tahun ya, 2 tahun, kita akan mendapatkan persenan ya ataupun imbalan dari hal tersebut. Ya, contoh misalnya di bagian dot ini ya. Jadi kalau teman-teman itu punya koin dot ya, kemudian kalian stakingkan koin dot tersebut di sini, maka teman-teman bisa lihat di bagian estimasi APY-nya ya. Estimasi APY-nya ini adalah estimasi yang akan kita dapatkan per tahun kalau kita menstakingkan dot ini di aplikasi Indodax ini ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sekitar 14,01 earn ya, ataupun komisi staking dari aplikasi Indodax ini ya. Kemudian yang kedua yaitu BNB ya.
BNB ini untuk minimum stakingnya itu 0,01 BNB, sedangkan estimasi APY-nya itu adalah sekitar 3,09% per tahun. Ya, kemudian Matic ada juga Solana, ada juga ETH. Intinya kalau teman-teman punya koin-koin ini ya, kalian bisa menstakingkannya di bagian earn ini ya dengan jangka waktu tertentu ya, dengan estimasi keuntungan yang bisa kalian lihat langsung di bagian ini ya teman-teman. 14%, 3%, ya 3,2%, 5,23%, 3,12%. Nah, itu adalah estimasi keuntungan yang akan kalian dapatkan. Oke, itu adalah fitur earn mereka ya. Kemudian kalau kita kembali lagi, nah di sampingnya itu ada menu recurring ya. Menu recurring ini itu menu baru kalau nggak salah saya ya guys ya. Menu recurring ini itu gunanya supaya teman-teman itu bisa rutin investasi menggunakan aplikasi Inodax ini. Jadi setiap tanggal berapa gitu ya, setiap bulannya, misalnya teman-teman gajian tanggal 1 ya ataupun tanggal 2. Nah, nanti dana kalian itu akan langsung masuk ke Inodax ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian set recurring investment ini. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan ya, misalnya sebulan itu kalian pengen deposit ataupun pengen invest Bitcoin itu berapa ya. Misalnya teman-teman di sini pengen invest 500.000 ya. Kemudian crypto aset yang kalian pengen invest itu apa ya, misalnya Bitcoin ya ataupun koin-koin lainnya ya. Di sini itu yang tersedia Ethereum, USDT. Nah, misalnya kita pilih aja Bitcoin. Nah, kemudian starting date-nya kalian pengen mulai investasi otomatis ini mulai dari kapan? Nah, kalian tinggal atur jadwalnya. Kemudian source of balance. Nah, di sini itu ada dua ya sumber dananya. Apakah dari Inodax Balance atau dari OVO ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih OVO ya seperti ini, itu artinya nanti kalau ada dana kalian di OVO, nah otomatis setiap bulannya itu akan langsung dipotong sama Inodax ini dan dimasukkan ke aset Bitcoin Inodax ini. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan recurring investment ya. Jadi setiap bulannya kalian harus sediakan dana sebesar 500.000 karena setiap bulannya di tanggal yang udah kalian tentukan itu akan dipotong langsung Inodax-nya dan dimasukkan ke aset Bitcoin kalian yang ada di platform ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan recurring investment ini ya guys ya. Oke, saya rasa udah cukup jelas. Kemudian di bagian history, nah ini history yang kita lakukan ya. Misalnya kita udah pernah deposit ya ataupun udah pernah withdraw. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian history ini. Nah, kemudian chat room ya. Chat room ini komunitas chat yang dibuat sama Inodax-nya ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu Academy. Nah, Academy ini adalah menu edukasi yang disediakan oleh Inodax kepada kalian secara gratis ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa membaca beberapa berita tentang cryptocurrency yang terjadi saat ini ya. 16 Februari 2024 ya, kemudian 15 Februari 2024 ya. Jadi materinya cukup update. Kemudian di sini juga ada level pembelajarannya, apakah itu level pembelajaran beginner ya, intermediate ya, advance ya. Nah, itu adalah akademi yang ada di Inodax ya. Nah, jadi itu adalah beberapa fitur utama yang ada di aplikasi Inodax ini. Kemudian kalau kita gulir ke bawah lagi, di sini itu menampilkan 3 koin utama yang ada di Inodax ya, yaitu BTC, ETH dan juga USDT. Kalau misalnya di aplikasi toko kripto kemarin yang udah kita jelaskan fitur-fiturnya, di situ 3 koinnya adalah BTC, TKO dan juga BNB ya. Sedangkan kalau di Inodax ini, karena memang mereka belum punya koin natifnya ya, dan mereka nggak bekerja sama dengan exchanger luar negeri, maka 3 koin utama mereka ini adalah 3 koin umum ya, yaitu Bitcoin, Ethereum dan juga USDT. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada menu trending ya, ada menu gainers ya, ada menu loser dan juga ada menu neocoin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 4 menu ini? Nah, kita bahas dari menu yang pertama ya, menu trending. Menu trending ini menampilkan koin-koin yang sedang hype saat ini ya guys ya. Misalnya kayak LPT ya, kemudian ALOS ya, kemudian LET, CHR, Arkham ya. Menurut Inodax ya, 5 koin ini adalah 5 koin yang pencariannya itu paling banyak saat ini. Ya, makanya mereka memasukkan kelima koin ini ke dalam kolom trending. Kemudian kalau kita klik di bagian gainers, nah itu akan menampilkan koin-koin ya yang pertumbuhan keuntungannya itu paling tinggi ya. Misalnya itu ada Hitop,
kemudian LPT, kemudian Hypeblocks ya, kemudian AIOZ ya, kemudian Chromit ya. Jadi 55 koin ini adalah menurut Indodax saat ini koin dengan presentasi keuntungan tertinggi ya selama 24 jam. Kemudian untuk loser ini merupakan kebalikan dari gainers ya. Kalau gainers tadi koin-koin dengan keuntungan tertinggi, kalau loser ini adalah koin-koin dengan kerugian tertingginya. Kemudian untuk neocoin ya, sesuai dengan namanya, di sini itu teman-teman bisa melihat koin-koin baru apa aja yang baru di listing di aplikasi Indodax ini. Oke, itu merupakan halaman home ya dari aplikasi Indodax. Kemudian kita coba buka halaman marketnya. Nah, di halaman market ini seperti halaman market pada umumnya ya. Teman-teman bisa memfavoritkan koin-koin apa aja yang menjadi favorit kalian ya. Misalnya kalian bisa lihat di bagian favorit koin saya ini ya. Di sini ada koin Bitcoin ya, ada Ethereum, ada USDT, ada BNB ya, dan sebagainya. Lalu kalau kita klik di bagian all, nah maka di sini itu akan ditampilkan semua koin yang terlisting di aplikasi Indodax ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada cukup banyak koin ya yang terlisting di sini, dan rata-rata pasangannya itu ataupun pairnya itu bisa kita beli langsung dengan IDR ya. Kalian bisa lihat di sini rata-rata kan koinnya itu berpasangan dengan IDR ya. Nah, artinya kalau berpasangan dengan IDR ini ya, teman-teman bisa langsung membeli koin-koin ini dengan mata uang Indonesia rupiah kalian ya. Kalian nggak perlu menukar Indonesia rupiah kalian menjadi USDT terlebih dahulu untuk mendapatkan koin-koin ini. Beda ceritanya waktu saya jelaskan di toko kripto kemarin ya, yang videonya yang ini ya teman-teman. Nah, ini ya cara menggunakan aplikasi toko kripto untuk pemula. Nah, di video ini kan itu untuk koin-koin yang bisa kita beli langsung menggunakan IDR itu cukup terbatas ya. Karena memang kebanyakan koin itu dipairkan ya ataupun dipasangkan dengan USDT. Sedangkan kalau di Indodax ya, kebanyakan koin itu langsung dipasangkan dengan mata uang IDR seperti ini. Jadi ini menurut saya kelebihan dari Indodax ya. Kalian bisa langsung membeli koin-koin ini itu menggunakan IDR ya. Jadi kalian nggak akan kena biaya jual beli lagi kalau misalnya teman-teman harus beli USDT-nya terlebih dahulu. Tapi di sini teman-teman juga bisa melihat ya, ada pair-pair yang dipasangkan dengan USDT. Nah, di sini ya, ini beberapa pair-pair yang dipasangkan dengan USDT. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan IDR, tentu jauh lebih banyak pair-pair yang dipasangkan dengan IDR. Nah, itu adalah kelebihan dari Indodax ya guys ya. Kemudian di sini juga ada stable coin-nya. Ini adalah beberapa stable coin yang diluncurkan di Indodax ya teman-teman. Kemudian ini adalah DeFi ya, NFT, gaming, metaverse ya, koin-koin metaverse. Kemudian koin layer 1 dan 2. Nah, ini kalian bisa kategorikan ya, ataupun kalau misalnya kalian ingin membeli koin tertentu, kalian bisa filter aja menggunakan filter ini ya, yang paling atas ini. Nah, itu adalah market yang ada di aplikasi Indodax ya teman-teman. Kemudian di sampingnya itu adalah menu trade. Nah, menu trade ini mirip dengan menu trade yang saya jelaskan di aplikasi toko kripto ini ya guys ya. Jadi di bagian menu trade ini teman-teman bisa mengatur terlebih dahulu kira-kira teman-teman pengen beli koin apa ya. Kalian tinggal klik di bagian BTC IDR ini. Nah, kemudian kalian tinggal search koin kalian. Misalnya teman-teman pengen beli koin TRX. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian search koin ini, kalian ketik TRX ya. Nah, maka akan muncul ya. Dan kalau misalnya TRX langsung dipasangkan dengan IDR yang seperti ini, nah teman-teman bisa langsung membeli TRX ini menggunakan Indonesia rupiah kalian ya. Tapi kalau misalnya katakanlah koin kalian itu nggak ada Indonesia rupiahnya ya, misalnya kayak Shiba ini ya, SHIB USDT. Nah, berarti kalau seperti ini kalian harus punya USDT-nya terlebih dahulu ya. Berarti kalian harus beli USDT terlebih dahulu ya guys ya. Baru teman-teman bisa membeli Shiba. Nah, di sini sebagai contoh aja ya supaya videonya nggak kepanjangan, kita akan coba beli koin Bitcoin ya, BTC IDR ini menggunakan IDR kita. Nah, di sini itu ada menu buy, menu sell ya. Ini udah saya jelaskan di video waktu kita bahas toko kripto kemarin ya. Intinya yang di bagian merah dan hijau ini adalah order book ya guys ya. Dimana yang di bagian merah ini adalah orang-orang yang sedang menjual Bitcoin mereka ya. Kemudian yang di bagian hijau ini adalah orang-orang yang sedang ingin membeli Bitcoin. Nah, kalau orang yang menjual Bitcoin ya, artinya mereka ingin menjual Bitcoin itu di harga yang lebih mahal ya, paham? Kemudian kalau yang hijau-hijau ini, orang yang ingin membeli Bitcoin, mereka itu mengantri dengan harga yang lebih murah. Oke, masuk akal ya guys ya. Karena kan kalau misalnya kita beli, kita pasti ingin mendapatkan harga yang lebih murah.
Tapi kalau misalnya kita ingin menjual, kita pasti ingin mendapatkan harga yang lebih mahal. Dengan tujuan ya kedua-duanya ingin untung ya teman-teman. Jadi di sini kita akan praktek aja bagaimana cara membeli Bitcoin secara langsung ya. Kita nggak akan mengantri ataupun kita tidak akan menggunakan limit order. Kita akan langsung menggunakan market order aja ya. Kalian tinggal klik di bagian limit order ini. Nah, kemudian kalian ubah menjadi market order ya, seperti ini. Nah, kalau udah kalian ubah menjadi market order seperti ini, maka ketika kalian beli, nanti orderan kalian itu akan langsung masuk ya, dan langsung berubah menjadi Bitcoinnya. Contoh, kita akan coba beli 50% dari saldo kita ya. Nah, misalnya Rp155.480, atau kita coba beli semuanya aja ya, Rp310.000 ya di sini. Kemudian kita tinggal klik di bagian buy BTC. Nah, maka purchase was successful. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini ya, itu artinya uang Indonesia rupiah kita itu udah dirubah menjadi Bitcoin ya, udah kita belikan Bitcoin. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah aset kita itu udah menjadi Bitcoin? Kita tinggal klik di bagian menu wallet ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi saldo Indonesia rupiah kita itu udah berubah menjadi BTC ya di sini ya guys ya. Dan kalau kita klik di bagian menu hide null balance ya, maka di sini itu akan menampilkan koin-koin yang memiliki isi ya, ataupun ada aset di dalamnya ya. Dan salah satunya adalah BTC ataupun Bitcoin yang barusan kita beli tadi. Jadi seperti itu ya guys ya, fitur trade ini ya. Jadi intinya setelah teman-teman udah membeli koin yang ada di platform Indodax ini ya, kemudian buat teman-teman pemula saya sarankan belinya itu menggunakan market order supaya kalian bisa mendapatkan langsung asetnya ya. Kemudian kalian tentukan kalian pengen beli berapa, dan begitu kalian beli maka nanti asetnya itu bisa langsung teman-teman lihat di bagian wallet ini. Oke, itu fungsi menu trade ya. Selanjutnya kita akan pergi ke menu wallet ya. Untuk menu wallet ini menu wallet kita ya, ataupun menu dompet kita. Sama kayak fungsi dompet ya guys ya. Di menu wallet ini kita bisa melihat aset apa aja yang kita miliki saat ini, dan kemudian estimasi aset value kita itu saat ini berapa ya. Kalian bisa lihat estimasi aset value saya saat ini adalah 312.000, atau kalau di BTC kan itu sekitar 0,0003876 Bitcoin. Itu aset saya saat ini. Ya, kemudian untuk menu cara deposit ya. Jadi untuk ketiga menu ini videonya akan saya buatkan terpisah ya guys ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah aset-aset yang kalian miliki saat ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak mau lihat aset-aset yang nol ya, kalian tinggal klik aja di bagian hide null balance. Nah, maka nanti di sini itu akan ditampilkan aset kalian ya, ataupun koin-koin kalian yang ada isinya ya, misalnya kayak Bitcoin ya, BitTorrent, dan juga rupiah. Nah, itulah fungsi dari keempat menu yang ada di aplikasi Indodax ini ya guys ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanyakan langsung ya. Pertanyaannya itu di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan coba bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian aja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.